Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, mahasiswa PPG Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732 pada hari ini, Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Sulamul Mubtadi kelas 7 dengan materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sadari wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, materi hari ini akan bisa diterima dan diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sebelum Bapak mengabsen, untuk menambah cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Hari ini apakah hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan membahas hari ini pelajaran tentang
strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kehidupan hikayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari beliau dilahirkan, menikah, sampai beliau menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan untuk menambah semangat kita dalam menjalankan materi pada hari ini atau memotivasi para siswa. Mengapa kita harus belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW? Karena dengan kita mempelajari itu, kita menjadi tahu bagaimana cara Nabi menyebarkan agama Islam, bahkan sampai saat ini telah tersebar ke seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke situ, Bapak hendak menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Silakan kita baca sama-sama. Yang pertama, peserta didik. Mampu menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ya. Serta didik mampu merealisasikan nilai perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk membangun keteguhan iman dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang dalam berdiskusi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan lemah lembut. Iya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi adalah mampu menjelaskan bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa ketaatan kita dan kecintaan kepada Allah. Kemudian nilai perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk membangun keteguhan iman dan akhlak yang selalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang dalam kita berdiskusi. Kenapa? Karena pada saat kita berdiskusi itu pasti ada teman kita yang berbeda pendapat dengan kita. Cara kita bagaimana dengan cara menghargai semua perbedaan pendapat itu dengan tidak memaksakan pendapat kita. Kemudian selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, untuk lebih merelaksasi supaya kita terlihat santai, jangan sampai tegang, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita berdiri. Bapak akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk tangan berpola. Kalau Bapak ucapkan angka 1, maka tepuk di tengah dengan 1 kali. 1. Seperti itu. Kalau selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad. Di sini akan Bapak tampilkan PPT-nya. Tunggu dulu ya, masih dicarikan. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan 2 strategi utama. 1, strategi dakwah rahasia atau secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut dengan sirriyah. Dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau jahar. Kenapa jadi Nabi pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya?
Kenapa Lutfi Zahra jadi berdakwah sembunyi-sembunyi? Karena kafir Quraisy merasa terancam secara ekonomi, karena mereka bergantung pada perziarah yang menyembah berhala dan sikap Nabi lemah lembut dan pemaaf. Bahkan Iya. beliau Ya, mendoakan pada mereka yang menyakiti beliau. iya. Kita beri tepuk tangan untuk Lutfi ya. Jadi dakwah Nabi dengan cara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Yang pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua terang-terangan. Selanjutnya, setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara rahasia. Strategi ini dipilih untuk mengantisipasi reaksi keras kaum Quraisy karena jumlah pengikut Nabi yang sedikit. Seperti kita ketahui, bangsa Quraisy itu adalah bangsa yang keras. Mereka tidak akan mau didikte, tidak akan mau disuruh kalau tidak sesuai dengan adat istiadat yang telah mereka lakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Makanya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwah Syria berlangsung selama 3 tahun dengan pendekatan personal, membangun ikatan batin dan emosional. Nabi tahu bahwa ada beberapa keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang bisa Nabi menyampaikan dengan secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Nabi sudah mengetahui bahwa mental mereka, sikap mereka ke Nabi sangatlah baik. Akhirnya Nabi pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian As-Sabiqunal Awwalun adalah para golongan yang pertama kali memeluk Islam atau masuk Islam. Yang pertama ada istri Nabi yaitu Siti Khadijah. Kemudian ada Zaid bin Haritsah, mantan budak yang dibebaskan oleh Nabi. Dulu masih ada zaman perbudakan, kalau sekarang perbudakan sudah tidak ada. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, sahabat yang terdekat Nabi. Kenapa? Karena beliau dikenal sebagai sahabat yang paling lemah lembut dan berbudi baik. Selanjutnya, dakwah yang pertama yaitu dakwah Abu Bakar setelah memeluk Islam. Bahkan Abu Bakar pun membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Abu Bakar bersemangat berdakwah melalui beliau. Beberapa sahabat penting masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Kemudian banyak lagi sahabat-sahabat yang lain mengikuti jejak langkah dari Abu Bakar. Kemudian muncullah ujian keimanan pada saat itu. Para pengikut awal menyembunyikan keimanan mereka untuk menghindari ancaman dari siksaan kafir Quraisy. Jadi pada saat itu, siapa yang masuk Islam maka akan disiksa oleh kafir Quraisy. Akhirnya apa? Para sahabat yang sudah masuk Islam itu tidak berani membuka apa agama yang mereka anut pada saat itu. Keimanan mereka diuji dan ajaran-ajaran baru yang terkadang di luar nalar manusia pada masa itu. Contohnya pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Di situ Nabi mendapatkan peristiwa itu, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan Sidratil Muntaha dalam satu malam. Itu adalah ujian keimanan. Semua sahabat pada waktu itu mempercayainya, apalagi seorang Abu Bakar As-Siddiq. Dan terbitlah perintah salat dan gelar As-Siddiq tadi diberikan kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau adalah sahabat pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu. Sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 5 waktu yang sampai pada saat ini kita kerjakan. Pasti salat di rumah, semuanya salat 5 waktu pasti. Jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat 5 waktu itu adalah tiang agama kita. Barang siapa yang tidak sholat berarti sama dengan meruntuhkan agamanya sendiri.
Jadi jangan sampai tidak salat di rumah. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Kalau yang tadi sembunyi-sembunyi, kalau yang ini terang-terangan. Meskipun dakwah rahasia beritanya sampai ke kaum Quraisy, setelah Nabi membangun jamaah mukminin, turunlah wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy. Setelah wahyu itu turun bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi langsung berdakwah secara terang-terangan. Nabi mengundang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Hanya Abu Talib yang mendukung dan melindunginya meskipun tidak masuk Islam. Ini yang pertama kalinya. Kemudian tantangan dakwah secara zahar atau secara terang-terangan itu sama seperti pada saat Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan pun Nabi mendapatkan beberapa tantangan bahkan ancaman dari kafir Quraisy. Pada saat itu Nabi berseru dari Bukit Safa mengajak kepada para kafir Quraisy untuk bertauhid. Abu Lahab menentang yang kemudian diabadikan dalam surah Al-Lahab. Dakwah Nabi pun terdengar di seluruh Mekah dan turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kaum Quraisy merasa terganggu dan berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara termasuk mendekati Abu Thalib. Begitulah tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW pada saat berdakwah secara terang-terangan. Kemudian setelah itu Nabi juga mendapatkan penolakan dan pemboikotan. Nabi ditolak bahkan diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy menawarkan kompromi, mencampur ajaran Islam dengan jahiliyah, namun Nabi menolak tegas. Nah, kaum Quraisy itu tidak kehilangan akal, bahkan mereka hendak mencampurkan ajaran Islam dengan ajaran mereka. Apa kata Nabi? Nabi dengan tegas menolak. Seperti diabadikan dalam surah Al-Kafirun. Penolakan ini membuat Quraisy marah, lalu melakukan pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka dilarang menikah, berdagang, dan diberi tempat singgah. Begitulah pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang telah masuk Islam. Menikah dilarang, berdagang pun dilarang. Dan bahkan pada saat mereka berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak diberi tempat untuk singgah. Sekian PPT yang Bapak sampaikan. Setelah ini kita akan mengamati sebuah video yang menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebentar, Bapak carikan videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Ini adalah video penjelasan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Setelah itu, Bapak ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau pertanyaan pemantik. Silakan nanti dari para siswa atau siswi yang hendak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu, mengapa dakwah Nabi Muhammad SAW itu di Mekah mendapat banyak penolakan dan bagaimana sikap menghadapinya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bapak, silahkan berdiri. Karena kafir Quraisy takut kehilangan kekuasaan dan sikap Nabi sabar dan tabah hingga diancam dibunuh. Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak. Selanjutnya, apakah ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, teman-teman Bapak yang lain? Ya, Pak Adi, silakan. Karena kaum Quraisy sangat teguh memegang adat istiadat Ya. mereka. Iya, kemudian? Nabi tetap optimis dan penuh keyakinan bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Iya, mantap sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Adi.
Ada lagi tambahan? Ya, Yazid silakan. Karena kafir Quraisy takut kekuasaan politik maka akan jatuh ke tangan keluarga beliau. Iya, mantap sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Yazid. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi adalah menjawab pertanyaan dari sini tadi. Banyak sekali penolakan yang didapatkan oleh Nabi. Kemudian sikap Nabi bagaimana? Nabi tetap tenang. Nabi tetap sabar menghadapi segala ancaman dari kafir Quraisy. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa kemenangan, kebenaran itu pada akhirnya akan menang. Selanjutnya, kita akan membagi kelompok. Setiap kelompok nanti akan Bapak berikan tugas, yaitu menjawab beberapa pertanyaan dengan cara berdiskusi. Satu kelompok ada 5 orang. Sudah siap semua? Siap? Kalau sudah siap, berarti yang pertama maju adalah kelompok 1. Kelompok yang lain silakan disimak jawaban apa yang diberikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Lutfia Zahra. Nama saya Siti Nurhalisa. Nama saya Pratiwi. Nama saya Gita. Nama saya Rafika. Apa saja bentuk penolakan dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat berdakwah di Mekah? Penolakan berupa ejekan, hinaan, ancaman, boikot ekonomi, penyiksaan terhadap para sahabat, serta upaya menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sikap dan akhlak apa saja yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy? Nabi Muhammad SAW bersikap sabar, lemah lembut, tidak membalas keburukan dengan kekerasan, serta tetap mendoakan orang-orang yang menolak dakwah beliau. Sudah habis? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ihsan, Wafa, Ipit, Bahruni, Yazid. Ingin menyampaikan materi yang telah kami simpulkan. Sikap dan akhlak apa saja yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy? Nabi Muhammad SAW bersikap sabar, lemah lembut, tidak membalas keburukan dengan kekerasan, serta tetap mendoakan orang-orang yang menolak beliau. Apa saja bentuk penolakan dan tanda tangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat berdakwah di Makkah? Penolakan berupa ejekan, hinaan, ancaman, boikot ekonomi, penyiksaan terhadap para sahabat, serta upaya penghentian dakwah Nabi Muhammad SAW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi yang kami jawab. Perkenalkan, nama saya Samila. Perkenalkan, nama saya Monalisa. Mengapa Nabi Muhammad SAW pada awal dakwahnya menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi? Semua itu dilakukan karena jumlah umat Islam saat itu belum begitu banyak, sehingga belum memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menampakkan diri di tengah-tengah mayoritas masyarakat penyembah berhala dan penerus tradisi nenek moyang yang jauh dari ketauhidan. Strategi apa yang digunakan Nabi Muhammad SAW ketika dakwah dilakukan secara terang-terangan? Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka dengan mengajak masyarakat bertauhid, membaca ayat-ayat Al-Quran, berdialog dengan santun, dan memberi teladan akhlak yang mulia. Di saat jumlah kaum muslimin yang berada di kota Makkah makin bertambah, Rasulullah SAW mencoba untuk menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan. Itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan, apakah ada tanggapan atau komentar tambahan dari kelompok lain? Dari kelompok berapa nih? Kelompok 1. Berdiri. Rafika, silakan. Ya. Berikan sedikit tanggapan. Pada awal dakwah, jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW masih sedikit dan kondisi masyarakat Mekah sangat menentang ajaran tauhid. Iya, tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? Kelompok 1 yang sudah memberikan komentar. Kemudian kelompok terakhir lah ini. Iya, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan yang bernama Wade Akane Aide Miko Naseh ingin menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Rahmat. 2. Mengapa Nabi Muhammad SAW pada awal dakwahnya menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi dengan maksud mencari orang-orang yang mendukung beliau? 1. Bagaimana kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah? Masyarakat Makkah mayoritas masih menyembah berhala musyrik, memiliki kebiasaan jahiliyah seperti mabuk-mabukan, penjudian, dan penindasan terhadap kaum lemah. Akhlak sosial belum mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus untuk tanggapan dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk siswa dan siswi yang sudah memberikan tanggapan dan sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan beberapa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Ada beberapa kesimpulan. Ada yang bisa memberi kesimpulan pada hari ini? Kesimpulan dulu lah. Kita beri kesimpulan dulu. Yang pertama tadi adalah apa? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang dilakukan berapa tahun tadi, Yazid? Iya, yang dilakukan selama 3 tahun. Kenapa jadi Nabi melaksanakan secara sembunyi-sembunyi? Karena pada waktu itu kafir Quraisy masih memegang adat istiadat nenek moyang atau agama yang terdahulu. Sehingga apabila agama baru yang masuk, mereka tidak akan menerimanya. Kemudian yang kedua, dakwahnya tadi dakwah secara apa tadi? Terang-terangan tadi dilakukan pada saat apa? Pada saat Nabi tahu bahwa ada orang yang sudah melindungi Nabi, yaitu siapa tadi? Abu Bakar. Abu Bakar, beliau siap untuk melindungi Nabi, makanya Nabi pada saat itu diawali dengan memberikan semacam ceramah yang di Bukit Safa tadi, seperti materi yang sebelumnya tadi. Ada lagi yang dapat disimpulkan dari yang tadi? Selain itu ada beberapa kelompok atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Apa tadi disebutnya dengan as-sabiqunal awalun? Di antaranya ada siapa aja tadi? Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua yang ketiga dan yang keempat. Nah, itu adalah disebut dengan as-sabiqunal awalun atau golongan yang pertama kali memeluk Islam, memeluk agama Islam. Kemudian selanjutnya Bapak ingin menanyakan ke beberapa orang siswa hasil refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Ada yang hendak disampaikan? Ya, silakan. Tiwi, tunggu dulu Tiwi. Silakan, Para Tiwi. Ada apa yang kita bisa refleksikan dari kegiatan kita pada hari ini? Tiwi, silakan. Dalam mencapai cita-cita, kita harus memiliki rencana dan tahapan yang jelas. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk Tiwi. Seperti halnya dakwah Nabi, semua memiliki strategi. Begitu juga dengan kehidupan yang kita jalankan. Kayak kita belajarkan perlu menyiapkan alat tulis, kemudian baju seragam, belum lagi uang jajan kita dan perlengkapan buku-buku kita. Sama dengan Nabi sudah menyusun. Pertama kali beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian baru terang-terangan. Sama dengan kita belajar di sekolah. Kemudian ada yang hendak menambahkan untuk refleksi selanjutnya? Akrani, ya silakan. Bagaimana sikap saya saat bekerja kelompok dengan teman yang memiliki pendapat atau latar belakang berbeda? Iya, kita beri tepuk tangan untuk Akrani. Jadi, refleksi hari ini yang kita dapat adalah bagaimana caranya Nabi memberikan dakwah beliau, walaupun beliau tahu bahwa tidak mudah untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam, sehingga mereka bisa memeluk agama Islam. Kenapa? Karena Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Kemudian sebagai tindak lanjut dari materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan beberapa tugas yang nantinya akan Bapak serahkan. Silakan nanti
dicari bisa di buku atau lewat internet atau lewat buku-buku yang tersedia di perpustakaan MTS kita. Silahkan nanti. Selanjutnya, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran tetap mengenai strategi dakwah Nabi, tapi bagian yang ketiga yaitu pada saat Nabi hijrah ke Habsyi, Taif, dan yang terakhir adalah perjanjian Hudaibiyah. Ingat, minggu depan jangan sampai lupa cari materinya dulu. Pada saat nanti kita masuk ke dalam kelas, semuanya sudah siap, semuanya sudah mengetahui apa materi yang akan Bapak sampaikan minggu yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk diskusinya yang berjalan dengan baik hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup, mari kita membacakan doa sebagai tanda bahwa pelajaran kita telah ditutup. Silakan kita berdoa bersama-sama. Nabi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatian dan diskusinya pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.